kabar Pak Haji Sugeng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Buhori. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak ya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama-tama kita akan diskusikan rubrik penilaian kita Pak pada hari ini. Bapak selaku coach dan nanti ada Bu Mariati selaku coach akan melakukan percakapan. Ya. Nanti percakapan tersebut akan saya amati Pak. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah telah menggunakan alur tirta. Kemudian jangan lupa juga ketika proses coaching Bapak menggunakan prinsip-prinsip coaching yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya baik, terima kasih Pak Buhori. Pertama, saya ingin nanti Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu yang kita harapkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan atau ingin diobservasi Pak? Nah, baik, saya berharap nanti Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang kemudian Bapak inginkan dari proses coaching kita pada hari ini Pak? Ya baik, di dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif, saya berharap bisa meningkatkan efektivitas sebuah pembelajaran dan juga bimbingan murid dalam sebuah pembelajaran. Berarti Bapak ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran ya Pak ya? Ya, benar. Kemudian pembimbingan murid. Nah baiklah Pak, mungkin hanya itu percakapan praobservasi kita. Selanjutnya silakan Bapak melakukan sesi coaching bersama coach. Insya Allah apa yang Bapak lakukan akan saya amati sesuai atau tidak dengan rubrik yang sudah kita siapkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak. Nah baik Ibu, hari ini rencananya kita akan melakukan sesi coaching. Kemudian kita akan menggunakan model tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita pada hari ini? Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk saya berbagi cerita dan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini ya Pak. Tujuan saya pada sesi coaching kali ini, saya dan Bapak, saya berharap saya dapat menemukan alternatif pemecahan masalah terkait dengan permasalahan saya yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Baik, Ibu, tujuan yang tadi Ibu sampaikan sudah cukup jelas. Nah, sekarang mari kita lihat, kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang selama ini Ibu alami? Oke Pak, terkait dengan permasalahan saya yang akan saya ungkapkan kepada Bapak, gini Pak, saya di sekolah itu kan memiliki tugas pokok dan tugas tambahan ya Pak. Tugas pokok saya itu
melakukan proses belajar mengajar layaknya seperti guru lain di sekolah. Oh, ya. Namun saya pun diamanahkan oleh dan dipercayakan oleh kawan-kawan, terutama oleh kepala sekolah, untuk mengemban tugas tambahan, diantaranya sebagai bendahara sekolah, Pak. Namun terkait dengan hal itu, selain saya diamanahkan sebagai bendahara, saya pun seringkali dimintai pertolongan atau bantuan oleh kepala sekolah ataupun guru lain dalam melakukan administrasi sekolah, Pak. Karena kita ini sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, awal-awalnya sih saya tidak mengalami keberatan ataupun hambatan, namun semakin kesini karena tugas kita juga tugas pribadi saya pun sebagai calon guru penggerak, dan intinya saya yang pertama permasalahan yang saya hadapi itu sekarang sudah mulai mempengaruhi terhadap diri pribadi saya, Pak, diantaranya dari segi kesehatan, manajemen waktu, seperti itu, Pak. Oh ya, baik Ibu. Setelah Ibu mengidentifikasi kendala-kendala yang telah Ibu alami selama ini, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira apa rencana aksi konkret yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami tersebut? Oke. Kan tadi saya sudah menyampaikan ada dua permasalahan yang saya hadapi ya, Pak, terutama yang pertama adalah kondisi kesehatan, yang kedua adalah manajemen waktu saya yang sudah mulai agak sedikit bermasalah. Terkait dengan permasalahan ini, saya mencoba menelaah, terutama dalam kondisi kesehatan saya ini, saya mencoba untuk mengatur kembali pola hidup, Pak. Ya, lifestyle saya yang pertama, saya perlu memperhatikan bagaimana pola istirahat dan pola makan, serta saya juga berusaha untuk memenuhi asupan gizi. Selain tidak telat makan, saya pun doping dengan vitamin pagi. Nah, yang kedua, manajemen waktu, di mana saya berusaha untuk memilah dan memilih prioritas mana yang memang harus saya dahulukan agar antara tanggung jawab dan tugas pribadi saya tidak tumpang tindih, seperti itu. Ya, baik. Rencana aksi yang Ibu sampaikan bagus dan sangat jelas. Lalu sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Nah, apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Oke, yang pertama-tama dalam menjaga komitmen rencana saya ke depan, saya akan menyusun seperti apa, membuat bagan atau jadwal seperti itu, Pak Haji. Jadwal seperti jadwal pelajaran ya, mana yang terlebih dahulu saya akan lakukan. Mungkin itu salah satunya, Pak Haji. Baik Ibu, ternyata Ibu sudah sangat bagus dalam melakukan kegiatan, kemudian juga dalam mengatasi masalah yang telah Ibu beritakan tadi. Apa perasaan yang Ibu rasakan setelah kegiatan coaching ini? Oke. Perasaan yang saya rasakan ya, Pak, setelah saya melakukan proses coaching dengan Bapak, pikiran saya sudah mulai terbuka dan perasaan saya juga senang karena saya memiliki gambaran bagaimana
bagaimana tindakan yang harus saya lakukan ke depannya terkait guna memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik Ibu, luar biasa, selamat menjalankan aktivitas Ibu selanjutnya. Dan saya sangat mensupport apa yang telah Ibu rencanakan dan apa yang telah Ibu akan laksanakan nanti. Mudah-mudahan berhasil dengan maksimal. Dan saya ucapkan terima kasih telah bersedia sama-sama berkolaborasi pada hari ini. Demikian Ibu ya, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana perasaannya telah melakukan coaching Pak? Ya, alhamdulillah saya merasa senang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga bisa belajar meningkatkan kompetensi saya di bidang coaching. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak Haji yang ingin saya konfirmasi terkait dengan hasil coaching Bapak. Jadi ini masuk dalam bagian pasca observasi ya Pak ya. Ya. Jadi menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan atau dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan sebelumnya Pak? Ya, saya merasa telah mampu ya mendengarkan aktif dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Iya Pak, jadi memang saya juga melihatnya seperti itu Pak. Jadi apa yang saya lihat, saya dengar, berdasarkan pengamatan saya, Bapak juga sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta. Jadi sebelum di awal tadi masuk kepada inti permasalahan, Bapak coba menggali apa tujuan atau motif percakapan tersebut yang memang sudah diutarakan oleh coach. Kemudian saya lihat juga Bapak telah mampu menggali identifikasi masalah atau problem yang ingin coach bicarakan Pak. Kemudian Bapak juga telah mampu menggali rencana atau apa yang kemudian akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Dan yang terakhir juga Bapak juga telah mampu dan sesuai terkait dengan mampu menggali komitmen atau tanggung jawab coach terhadap solusi yang telah diutarakan sebelumnya Pak. Kemudian saya juga sudah mendengar percakapan Bapak juga fokus pada coach, sudah present atau hadir penuh. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kali Bapak menanggapi dengan gestur, bahasa tubuh, anggukan kepala juga tadi saya amati sudah luar biasa. Artinya Bapak mendengarkan secara aktif dan mampu menemukan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Bapak juga telah saya lihat mampu membuat pertanyaan berbobot yang memantik coach untuk mengeksplor solusi-solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi saya ucapkan selamat, luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan hari ini. Semoga solusi yang coba digali oleh coach dapat bermanfaat dan kompetensi coaching itu juga Bapak sudah dapatkan. Terakhir ingin kembali saya konfirmasi Pak ya. Ya. Untuk ke depan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kita pada hari ini Pak? Ya, baik. Pertama saya ingin mengembangkan lebih meningkat lagi tentang kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dan lebih lagi meningkatkan kemampuan saya di bidang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, otomatis saya akan melakukan banyak latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan dan juga saya akan mencoba untuk lebih merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif juga. Ya, luar biasa ya Pak ya rencananya. Jadi memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan kompetensi inti coaching Pak, selain dari present.
Nah, selamat berlatih, selamat mengembangkan diri. Semoga ikhtiar yang kita lakukan hari ini dapat berdampak pada rekan sejawat kita maupun pada murid kita yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan kita khususnya di Kabupaten Ngawi, Pak. Ya, kasih. Kita akhiri sesi kita, Pak ya. Ya. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.